pertama penalaran, kedua logika, ketiga sumber pengetahuan, keempat kriteria kebenaran. Penalaran. 1. Hakikat penalaran. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. 2. Berpikir. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Adapun ciri-ciri berpikir dalam penalaran yaitu 1. Adanya suatu pola berpikir yang secara luas bisa disebut logika. 2. Bersifat analitik dari proses berpikir. 3. Perasaan. Perasaan merupakan suatu penarikan kesimpulan yang tidak berdasarkan penalaran. Contohnya, intuisi yang merupakan suatu kegiatan berpikir yang non-analitik atau tidak berdasarkan diri pada suatu pola pemikiran tertentu. 4. Wahyu. Wahyu diberikan Tuhan lewat malaikat-malaikat dan nabi-nabinya. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Dalam hal ini, manusia bersifat pasif sebagai penerima pemberitaan tersebut, yang kemudian dipercaya atau tidak, tergantung dari keyakinan masing-masing. Selanjutnya, logika. Logika diturunkan dari kata logi, bahasa Yunani, yang berhubungan dengan kata logos, yang berarti pikiran atau perkataan sebagai pernyataan pikiran itu. Yang pertama, logika deduktif. Logika deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus, yang bersifat individual. 2. Logika induktif. Logika induktif adalah penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat individual. Misalnya, kambing mempunyai mata, gajah mempunyai mata, singa mempunyai mata, dan hewan lain juga memiliki mata. Dari fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua hewan mempunyai mata. Kesimpulan yang bersifat umum ini mempunyai dua ketergantungan, yaitu bersifat ekonomis dan dapat diproses lebih lanjut dengan menggunakan pemikiran induktif dan deduktif. Menurut Aristoteles, ada 3 buah prinsip atau hukum dalam logika, yakni 1. Prinsip identitas, 2. Prinsip kontradiksi, dan 3. Prinsip penyisihan jalan tengah. Next, sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan merupakan kegiatan akal yang mengolah hasil tangkapan yang tidak jelas yang timbul dari indera kita, ingatan, atau angan-angan. Ada beberapa sumber untuk mendapatkan pengetahuan, antara lain 1. Akal atau rasio, yaitu aliran pemikiran yang menekan pentingnya peran akal atau ide tersebut, rasionalisme. 2. Pengalaman, yaitu aliran pemikiran yang menekan pengalaman sebagai sumber pengetahuan, disebut empirisme. Kaum empirisme berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu bukan didapat dari penalaran rasional yang abstrak, namun lewat pengalaman yang konkret. 3. Intuisi. Intuisi merupakan pengetahuan yang didapat tanpa melalui proses penalaran tertentu. Intuisi bersifat personal dan tidak dapat diramalkan. Yang keempat, wahyu. Wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Pengetahuan ini disalurkan lewat nabi-nabi yang diutusnya sepanjang zaman. Agama merupakan pengetahuan bukan saja mengenai kehidupan sekarang yang terjangkau pengalaman, namun juga mencakup masalah-masalah yang bersifat transendal seperti latar belakang penciptaan manusia dan hari kemudian di akhirat nanti. Next, kriteria kebenaran. Pengertian kebenaran. Kebenaran adalah penyesuaian antara pengetahuan dan objeknya. Kebenaran menurut setiap individu relatif berbeda-beda, sehingga setiap jenis pengetahuan mempunyai kriteria kebenaran yang tidak sama. Hal ini disebabkan oleh watak pengetahuan yang berbeda. 2. Jenis-jenis kebenaran. Jenis-jenis kebenaran ada 3, yakni 1. Kebenaran epistemologis. Kebenaran epistemologis disebut juga kebenaran logis. Kebenaran epistemologis merupakan kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Sebuah pengetahuan disebut benar, dan kapan pengetahuan disebut benar? Apabila apa yang terdapat dalam pikiran subjek sesuai dengan apa yang ada di dalam objek.
2. Kebenaran ontologis. Kebenaran ontologis berkaitan dengan sifat dasar atau kodrat dari objek. Yang ketiga, kebenaran semantik. Kebenaran semantik merupakan kebenaran yang terdapat dan melekat dalam tutur kata dan bahasa. Selanjutnya yang ketiga, teori kebenaran. Ada 3 macam teori kebenaran, yakni 1. Teori koherensi. Menurut teori koherensi, suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. 2. Teori korespondensi. Berdasarkan teori korespondensi, pernyataan dianggap benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, teori pragmatis. Berdasarkan teori pragmatis, pernyataan dianggap benar diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia.